Oke, kita langsung praktek saja cara hitung nilai wajar saham. Pertama kita coba hitung dulu berapa nilai wajar dari BBRI. Saya pakai rumus yang simpel, nilai wajar sama dengan PI wajar dikalikan laba bersih sesungguhnya. PI wajar BBRI saya asumsikan di 16,5 kali. Ini sedikit di bawah PI rata-rata 5 tahunnya ya, yang berada di 17,9 kali. Dari mana angka 16,5 kali ini kita akan bahas lebih jelas di part terakhir ya. Laba bersih BBRI saya pakai asumsi 57,5 triliun atau sengaja lebih konservatif dari laba 60 triliun yang didapatkan di tahun 2023. Nilai wajar satu perusahaan utuh BBRI akan menjadi 16,5 dikalikan 57,5 triliun atau 948,75 triliun. Jumlah saham BBRI yang beredar itu adalah 150 miliar lembar, jadi nilai wajar per lembar BBRI itu adalah 948,75 triliun dibagi 150 miliar atau setara dengan 6.325 per lembarnya. Nah, value investing mengajarkan kita kalau beli saham itu harus dengan diskon. Kalau mau beli saat diskonnya 20%, berarti kita belinya di harga 5.060, 30% di 4.420, 35% di 4.110, 40% di 3.800, diskon 50% di 3.160. Di average beli 4.143, saya membeli BBRI di sekitar diskon 35% dari nilai wajarnya. Balik lagi, sebenarnya untuk patokan beli ini mulai pada diskon berapa, itu tidak ada jawaban yang pasti yang bisa berlaku untuk semua situasi. Jika kalian memutuskan untuk membeli saham BBRI dengan diskon yang lebih kecil, yaitu di diskon 20% dari nilai wajarnya, kalian bisa lebih cepat mendapatkan saham tersebut. Namun resiko harga turun lagi, kemungkinan masih ada. Ketika sudah balik ke harga normal, keuntungan beli dengan diskon lebih kecil ini juga lebih terbatas jika dibandingkan dengan beli pada saat diskonnya lebih besar. Di sisi lain, menunggu diskon 50% itu berarti kita membeli saham BBRI pada harga 3.160. Potensi kenaikannya jelas lebih besar, namun ada risiko bahwa saham tersebut tidak pernah mencapai diskon sebesar itu dan kita mungkin tidak akan punya kesempatan membeli saham tersebut sama sekali. Jadi silakan saja investor temukan balance, kira-kira mau beli di diskon berapa. Nah, setelah tahu teorinya, kita juga bisa bicara tentang psikologis saat membeli saham tersebut. Siapa di sini yang ketika harga saham incarannya turun justru malah lebih takut untuk membeli? Biasanya harga saham turun puluhan persen itu bisa terjadi ketika prospeknya suram atau ada sentimen jangka pendek yang negatif. BBRI labanya bertumbuh double digit selama beberapa tahun terakhir, tapi di kuartal 1 2024 ini pertumbuhan labanya cenderung flat. Mulai muncul banyak berita dari kredit macet yang meningkat, suku bunga naik, dolar naik, ekonomi jadi sulit, sampai asing yang keluar dari bursa saham. Dengan berita-berita pesimis seperti ini, apakah kita masih punya keberanian untuk terus beli BBRI? Apalagi setelah beli ternyata harganya malah semakin turun.